Pemirsa, secara maraton, tim penyidik Polri segera melengkapi berkas perkara 5 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Selain itu, penyidik Polri juga akan menuntaskan berkas perkara 7 tersangka atas kasus obstruction of justice dalam kasus itu. Jaksa penuntut umum yang mengembalikan berkas perkara 5 tersangka atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua, tim penyidik Polri tengah mendalami kelengkapan berkas perkara tersebut. Tim penyidik Bareskrim secara maraton akan melengkapi berkas perkara Sambo CS secara formil maupun material sesuai dengan petunjuk Jaksa penuntut umum. Hal tersebut disampaikan langsung Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat kemarin. Berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke JPU dan 5-5-nya sudah mendapat P19. Artinya bahwa fokus dari penyidik segera menuntaskan berkas perkara yang dikembalikan oleh JPU dengan berbagai catatan dan juga petunjuk dari Jaksa penuntut umum. Nah, ini yang menjadi fokus kita, ya, agar segera mungkin setelah berkas disempurnakan oleh penyidik dikembalikan lagi ke JPU. Harapan kita juga dari hasil komunikasi yang intens, ya, semoga bisa segera P21. Kalau P21 nanti akan kami sampaikan juga kepada teman-teman, ya, pelimpahan tahap kedua baik barang bukti dan tersangka nanti akan kita sampaikan. Sementara itu, 7 tersangka yang diduga melanggar obstruction of justice. Penyidik Polri masih merampungkan berkas perkara tersebut guna melimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Memang sidang KKP ini lebih utamanya digelar untuk 6 orang terduga obstruction of justice. Ya, di luar Irjen FS ya, yang sudah melaksanakan sidang lebih awal ya. Tim penyidik rencananya akan melimpahkan berkas perkara 7 tersangka dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung pada pekan depan. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, kembali menulis surat. Dalam surat yang diunggah istri Brigjen Hendra itu, Sambo menjelaskan mengenai perusakan CCTV di rumah Duren 3 Jakarta. Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, kembali menulis surat permohonan maaf ke rekan sejawatnya di Polri. Surat ini muncul setelah istri Brigjen Hendra, Silisah, mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Ferdi Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus tidak terlibat perusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan para tersangka bisa saja mengingkari perbuatannya, namun semuanya akan dibuktikan di pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. Sebelum menjalani sidang etik, Ferdi Sambo menulis surat khusus mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf kepada rekan-rekan hingga seniornya di Polri yang terkena dampak dari perbuatannya. Surat yang ditulis tangan tertanggal 22 Agustus 2022 ditandatangani Irjen Sambo di atas materai. Pada awal surat, Ferdi Sambo mengungkap penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang harus ditanggung senior hingga rekan sejawatnya di Polri. Selain berharap permintaan maaf diterima, ia pun siap menjalankan konsekuensi hukumnya. Beberapa waktu lalu, pemirsa, iNews Sore mengundang Joyce Manurung, pakar tulisan tangan sekaligus psikolog, untuk menganalisa surat Ferdi Sambo. Dan berikut penilaian dari Joyce. Dimunculkan dalam sebuah perilaku. Namun nilai-nilai itu akan bisa dibaca ketika kita bisa melihat pola perilaku yang dimunculkan dalam berbagai situasi atau kondisi. Jadi ada satu ritme yang akan terbaca sehingga kita bisa menentukan kecenderungan dari misalnya ketulusan, ada unsur manipulasi atau tidak.
Lalu yang berikutnya kalau saya katakan soal kejujuran, ini kan bicara soal manipulasinya muncul apa enggak begitu ya. Nah, untuk menentukan seseorang itu manipulatif atau tidak dibutuhkan banyak sekali tanda, Mas dan Mbak. Jadi kurang lebih 40 sampai 60 tanda yang harus kita temukan dari tulisan tangan ini. Jadi untuk itu sepertinya perlu ada nanti pengukuran lebih lanjut terkait hal tersebut. Ya, lalu Mbak Joyce, kira-kira bagaimana kondisi Ferdy Sambo saat menulis surat ini? Ya, memang kalau kita perhatikan, saya tidak akan, disclaimer-nya adalah kita kan sebenarnya tidak memahami atau tidak tahu persis 100% apakah beliau yang menuliskan surat ini atau tidak gitu. Nah, yang kita tahu adalah penulis dari surat yang pertama dan sekarang surat kedua begitu. Nah, kalau kita perhatikan memang ada sejumlah tanda-tanda yang konsisten masih dimiliki oleh penulis tersebut, baik di surat yang sebelumnya maupun yang sekarang. Jadi kalau saya katakan unsur-unsur kemiripan itu masih ada ya. Lalu berikutnya penulisan spasi, itu, jarak kata itu masih konsisten dipertahankan gitu. Nah, namun kita perhatikan ciri yang muncul di sini di surat kedua itu ada beberapa. Yang pertama adalah munculnya self consciousness. Itu ada di paragraf 1 itu munculnya. Ini biasanya kondisi di mana seseorang merasa tidak terima atau tidak sanggup menerima ketika posisinya itu tidak lebih unggul daripada orang lain. Nah, biasanya orang-orang mengalami ini ketika dia sudah mengalami sebuah peristiwa misalnya dipermalukan, dilecehkan atau diejek. Jadi ada situasi yang dia merasa gitu ya bahwa dirinya itu tidak lagi seperti orang yang dihargai oleh orang lain. Baik. Itu muncul gitu. Baik, kalau tanda tangannya seperti apa Mbak Joyce? Apakah juga menunjukkan hal yang sama? Nah, di tanda tangannya kalau kita lihat di kedua ya, ini juga menarik karena saya juga nggak memastikan apakah betul ini surat yang ada karena ada jarak yang jauh sekali dari spasi margin atas ke tulisan. Itu juga kita perlu pastikan apakah ini hasil capturean atau memang murni. Tapi kalau ada tulis di tanda tangannya itu punya stroke yang hampir mirip kecuali di garis bawah. Di garis bawah itu ada unsur self-reliance. Di surat yang pertama itu lebih tegas, lebih firm. Nah, ini lebih tersendat lah bahasa saya yang umum dipakai dan ada kaitan di situ. Nah, ini berkaitan sebenarnya dengan satu ciri juga yang muncul di surat kedua ini. Baik. Jumat 2 September lalu merupakan momen 8 tahun hari jadi Yosua bersama kekasihnya. Mengenang momen istimewa itu, kekasih Yosua mengunggah video dan ucapan di media sosial. Jumat 2 September 2022 merupakan hari jadi hubungan asmara mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan sang kekasih Vera Mareta. Brigadir J sudah tiada karena menjadi korban pembunuhan. Vera tidak dapat merayakan hari bahagia bersama. Ia hanya mengunggah kenangannya dengan Brigadir J pada laman Instagram. Vera mengunggah sebuah video yang memperlihatkan momen terakhirnya di samping peti jenazah Brigadir J. Video tersebut disertai kalimat, "Selamat tanggal 2 sayangku yang di surga, tanggal di mana kita sama-sama mengakui perasaan. 2 September 2014, 2 September 2022. Tuhan Yesus bersama kamu di sana dan aku di sini." Sebelumnya momen kesedihan juga dirasakan keluarga saat acara wisuda Brigadir Joshua. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Joshua, tak hentinya menitikkan air mata saat mewakili almarhum putranya menerima ijazah kelulusan dalam wisuda Universitas Terbuka yang digelar di Tangerang Selatan, Banten. Almarhum Brigadir Joshua lulus sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Terbuka dengan predikat sangat memuaskan. Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Terbuka bahkan menyanyikan lagu daerah Sumatera Utara sebagai bentuk simpati atas kematian almarhum Brigadir Joshua. Yang belum tercapai itu memang perwira ajal sudah menjemput dia. Dua hal yang belum tercapai sudah diangkat oleh Tuhan. Satu, dia belum dapat ijazah kesahannya. Yang kedua, dia rencana tahun depan mau menikah. Di mata keluarga, kerabat, dan kekasih, Brigadir Joshua dikenal sebagai sosok yang lembut dan penyayang. Sebelum meninggal, Brigadir J dan Vera Mareta menjalani hubungan asmara selama 8 tahun.
keduanya bahkan telah merencanakan pernikahan. Namun, takdir berkata lain, kini mereka telah terpisah ruang dan waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Breaking news kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.